wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, rekan-rekan dari PSD serta tim dari BRI Work yang hadir hari ini, kami ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Lili dan saya Vinda. Kami berdua akan menemani jalannya acara hingga dari awal hingga akhir. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke acara inti, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Klub Studi Gender yang telah menginisiasi dan juga mendukung terselenggaranya acara ini. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi yang tulus kepada BRI Work atas kolaborasi dan kontribusinya sehingga acara ini dapat terwujud. Terima kasih kepada kehadiran dan dukungan kalian sangat berarti. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, mungkin dari sebagian kita itu belum terlalu mengenal tentang PSD lebih dalam. Jadi di sesi ini kita akan sedikit berkenalan dengan PSD dulu ya. Oke teman-teman, mari kita simak bersama-sama pengenalan singkat mengenai Pusat Studi Gender Universitas Jember. Oke, jadi Pusat Studi Gender Universitas Jember sendiri adalah salah satu lembaga kajian di Universitas Jember yang berfokus pada isu-isu gender dan juga kesetaraan. Lalu kegiatan apa saja sih yang sudah kita lakukan di Pusat Studi Gender ini? Kita sudah pernah melakukan diskusi, kita pernah melakukan konferensi, kita juga di November kemarin telah mengadakan panggung ekspresi dalam merayakan 16 HAKTP. Kita juga publikasi jurnal, lalu kita juga melakukan kegiatan dan pengabdian yang dilakukan oleh tim PSD. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Semoga kita semua jadi lebih kenal dan dekat nih dengan PSG setelah ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang PSG bisa langsung ke IG-nya PSG ya di @psg_unech. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan kami membacakan susunan acara kita hari ini agar kita semua bisa mengikuti dengan lebih siap. Acara kita hari ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada get to know about PSD, yang ketiga ada acara inti dan juga diskusi yang dipimpin oleh moderator nantinya. Acara yang selanjutnya ada special session dari BRI Work dan juga ada ice breaking. Lalu selanjutnya ada penutup dan di akhir ada acara sesi dokumentasi. Oke, kita ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang dan bisa langsung bergabung ya. Seru banget kan acara hari ini, jadi pastikan teman-teman tetap semangat dan ikuti setiap sesinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke inti acara kita hari ini, yaitu diskusi. Untuk diskusi kita serahkan kepada moderator. Untuk Kavita, time is yours. Baik, mohon izin bertanya kembali. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik. Ada yang habis kuliah nggak ini? Semangat ya, yang semangat.
saya ingin memperkenalkan diri, saya Vita Ayu selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi partisipatif pada siang hari ini bersama teman-teman semua. Nah, diskusi partisipatif ini dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tajuk Menghadirkan Kartini, Bergerak Tanpa Batas, Sehat Tanpa Syarat, Bergerak Tanpa Takut, yang dilaksanakan pada hari ini pada hari Jumat 24 April 2026 di jam 1 hingga selesai di DRI World. Nah, untuk mekanisme diskusi pada hari ini, mau di sini menjelaskan. Yang pertama, diskusi dimulai dengan memutar undian atau spin untuk menentukan topik yang akan dibahas. Kalau kita ingin membahas sesuatu, tentunya kita butuh yang namanya topik agar tidak melenceng ke mana-mana. Kemudian yang kedua, setelah topik tersebut sudah terpilih, peserta silakan untuk menyampaikan opini atau pendapat terkait topik secara sukarela. Akan tetapi, apabila tidak ada peserta yang mengangkat tangan untuk menyampaikan opini, maka kita dari tim panitia akan mengundi. Tadi teman-teman waktu awal datang udah dapat nomor belum? Di sini udah ada yang belum dapat nomor? Oke, sepertinya sudah semua aman lah ya. Nah, nanti ketika spin dilakukan dan nomornya udah keluar, misalnya ternyata spin yang kepilih nomor 8. Nah, siapapun yang mendapat nomor 8, siap yang mendapat nomor 8 akan menyampaikan opininya. Kemudian setelah anak yang mendapatkan nomor 8 ini menyampaikan opininya, nanti saya tanyakan kembali ke teman-teman di forum ini, kira-kira ada nggak yang menyanggah ataupun ada opini lain terkait topik yang terpilih seperti itu. Oh iya, di sini saya juga memberikan informasi bahwa batas setiap anak untuk menyampaikan opininya adalah 5 menit seperti itu. Nah, satu topik akan didiskusikan kurang lebih selama 20 menit. Kemudian setelah waktunya habis, diskusi akan dilanjutkan dengan cara mengundi topik yang akan didiskusikan berikutnya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Mungkin kita bisa mulai diskusinya. Nah, untuk Kak JJ bisa langsung di-spin aja ya topiknya. Oke, aku duduk aja ya biar sama-sama enak. Oke, karena topik pertama di diskusi kali ini yaitu apakah budaya saat ini masih membatasi pilihan perempuan seperti yang dialami oleh Kartini. Teman-teman ada yang ingin menyampaikan opininya sebelum di spin nih? Ayo, jangan malu-malu. Mungkin Mbak Lili? Oke, sepertinya tidak ada yang mengangkat tangan ya. Boleh di-spin Kak JJ? Kira-kira nomor berapa nih yang harus menyampaikan opini di topik pertama ini? Ayo, boleh. Gak ada salah dan benar. Aduh, semua ikut pendapat. Nomor 15. Oke, di sini kita tidak ada salah dan benar ya. Santai saja, tidak ada salah dan benar. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan saya Rinat Alamanda Putri, bisa dipanggil Rinat pakai D, bukan pakai T. Iya. Rinat. Rinat Ibu. Pakai D, bukan pakai T. Iya. Saya di sini berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Saya temannya Dimas, Mbak. Temannya Haji. Iya, temannya Hardi. Untuk posisinya kan apakah budaya saat ini masih membatasi pilihan perempuan seperti yang dialami Kartini? Menurut saya ada iyanya, ada tidaknya. Kalau boleh tahu iyanya itu apa, tidaknya apa? Oke, karena
ianya sendiri ya, menurut saya di Indonesia sendiri itu tuh masih apa ya, perempuan tuh masih bukan dibatasi sih, lebih ke lingkungannya itu seperti membatasi, seperti itu. Misal nih, ini berdasarkan experience saya sendiri gitu ya. Di lingkungan saya kan lingkungan ya mohon maaf agak pedesaan seperti itu. Nah di mana mindset orangnya itu masih belum maju mbak. Apalagi saya nggak ngomong gender atau agama ya atau ras bagaimana. Cuman ada beberapa orang yang mungkin fanatik ke agamis itu tuh lebih mikir kayak agama itu mengekang mereka gitu loh, sehingga mindset mereka tuh kayak ya wes segini aja, nggak usah maju-maju nah kayak gitu. Misal kayak ya udah kalau umur 22 tahun tuh ya udah nikah aja gitu, nggak usah kuliah lah karena mungkin kendala ekonomi atau kendala apapun. Tapi menurut saya kalau misal orang yang maju itu tuh orangnya bakal mengusahakan semampu apapun, sebagaimana apapun dan apa ya, dan untuk meraih si mimpi itu gitu loh. Jadi menurut saya apa ya, era perempuan itu masih yaitu masih lingkungan yang membatasi, tapi dan ada beberapa perempuan juga ya teman-teman ya di sini kan yang memang mau maju gitu, tapi karena terkendala sosialnya kayak gitu terus juga ada kendala apa ya dari keluarganya juga, sehingga dia tuh kayak ya wes lah pasrah kayak gitu. Di sini bahasa Jawa bisa ya? Bisa. Saya agak ngedok ya mbak ya, ini campur-campur gitu. Oh iya. Aku baca enggak ada. Nah selain itu, misal itu kan kita ngomongin di pedesaan. Nah misal kita ngomongin di perkotaan atau mindset orang yang udah maju nih. Nah meskipun orang yang udah maju, misal nih, saya kan pengen jadi dosen ya mbak ya. Amin. Dan dimana ibu ini berdasarkan experience saya sendiri ya ini ya. Dimana saya sendiri tuh kan pengen kuliah S2 di luar negeri. Amin. Tapi karena mindset ibu saya tuh yang ibu saya sekarang maksudnya di luar negeri juga. Beliau itu kayak apa ya, kayak tertekan kayak janganlah dulu S2 itu jangan di luar negeri dulu, S3-nya aja sama suami, nah kayak gitu. Nah sehingga apa ya mindset itu tuh yang akhirnya membatasi kami untuk bergerak untuk maju seperti itu. Itu sih. Sama satu lagi, misal nih, kalau misal udah jadi dosen, misal gitu. Nah, kan di Indonesia sendiri itu kan dosen itu kan nggak ini ya Bu ya. Apa namanya, masih kayak kurang gitu loh privilege-nya, kayak kurang menurut saya. Tidak disejahterakan. Nah, itu apalagi kalau udah punya anak ya. Jadi sejahtera loh, rumah banyak. Itu bisa kali dikasih cuti kalau di Korea kalau nggak salah ya. Di Korea itu ada cuti setahun kalau udah melahirkan gitu kan. Nah di sini 3 bulan kan? Apa 2 bulan ya? 1 bulan setengah ya Allah kayak gitu loh. Padahal kan anak begitu asli kita kayak gitu. Masa? Iya kan katanya MBG, katanya gizi. Kan gizi itu kan dimulai dari stunting itu kan dimulai dari kehamilan kita, dimana which is menurut saya bukan seorang perempuan saja tapi kolaborasi antara perempuan dan laki-laki itu penting dalam keluarga, karena kalau misalnya kita bisa nggak provider ngandelin cinta saja itu nggak cukup, karena gizi anak itu dimulai dari hamil, dimulai dari nutrisi hamil kayak gitu. Nah nanti kalau seseorang ini udah lahir terus stunting, yang disalahin perempuannya, disalahin ibunya, disalahin kok ibunya nggak bisa merawat sih, ini aku kayak gitu. Itu sih menurut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya opini yang disampaikan oleh Pak kita, Lina. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mungkin menyanggah opini yang udah diberikan sama teman kita, Lina. Oke, Dinda. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Dinda. Aku dari FISIP. Pertanyaannya adalah, apakah budaya saat ini masih membatasi pilihan perempuan seperti yang dialami Kartini? Mungkin aku akan bahas jawab ini dengan pengalaman aku juga pas aku pengabdian waktu itu. Nah, waktu itu aku pengabdian mengenai pencegahan perkawinan anak. Nah, ketika aku berbicara dengan orang-orang di desa, ada salah satu faktor yang menurutku itu agak ya gitu. Nah, itu adalah faktor budaya. Kenapa itu faktor budaya? Karena ketika aku tanya, kenapa sih di sini masih banyak perkawinan anak, dan mereka tuh bilangnya karena di sini aku disclaimer ya, kalau aku ini tidak
apa ya, tidak menjelekkan suatu budaya atau bagaimana ya. Tapi mereka tuh bilangnya karena di desa itu adalah desa yang banyak pesantren di situ. Nah, di mana orang tua di sana itu menganggap ketika anak perempuan itu sudah mulai balik atau sudah mulai dewasa, nah mereka tuh menganggap bahwa lebih baik untuk dinikahkan saja. Ataupun ketika sudah ada tanda-tanda dekat dengan laki-laki, nah itu mereka menganggapnya lebih baik dinikahkan saja karena takut zina seperti itu. Nah, ketika pertanyaannya adalah apakah budaya saat ini masih batasi pilihan perempuan? Menurut saya masih, karena buktinya ada budaya yang masih melihat bahwa perempuan itu ketika sudah dewasa ya lebih baik dinikahkan saja. Apalagi kan mereka juga menganggap kalau perempuan nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya jadi ibu. Nah itu masih banyak yang menganggap hal seperti itu di desa pengabdian saya. Dan itu lagi menurut saya desanya ya juga bukan desa yang terpencil begitu. Nah, apakah budaya saat ini masih membatasi pilihan perempuan? Menurut saya jawabannya adalah iya. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah jawaban yang lain? Saya kembali ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas opini yang telah disampaikan. Kita beri tepuk tangan dulu sama. Ini nggak boleh nunjuk ya Pak? Mana nih? Boleh, kamu mau nunjuk siapa Kita Dinda? boleh nunjuk Kak, biar kayak semuanya saling ngomong di sini. Seru nggak sih kalau kita saling kayak, aku kan dengar dia opini dari kamu, gimana? Topiknya masih banyak, apakah mau beralih ke next topik dulu? Oh, masih 2 kok yang ngomong, yang lain belum ngomong. Oke, sekarang kita mau tanya nih, Gimana? sudah 20 menit apa belum? Belum ya? Kalau belum berarti selagi masih ada bisa mengalir itu mungkin. kalau boleh tahu kamu mau nunjuk siapa nih Dinda? Mungkin teman-teman yang ada di sini kira-kira karena dari kalian adakah yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ini bebas ya, nggak ada jawaban salah atau benar yang ada di pikiran kalian dulu. Iya, gimana? Adakah? Ada nggak kira-kira? Kalau misal nggak ada, kita spin lagi nih. Ya, spin lagi. Kita sih lagi aja ya. Oke, terima Mungkin ada kasih. yang lebih menarik untuk di-sharingkan untuk teman-teman. Topik ya. Baik, dan topik kedua kita yaitu, nah, mengapa tidak ada ruang aman untuk perempuan? Ada yang ingin beropini di sini? Mungkin teman-teman yang ingin berbicara bisa diangkat di sana. Tidak ada. Oke, langsung aja. Itu ada di belakangnya. Oh, nggak kelihatan. Karena di samping ya, makanya nggak kelihatan. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, nama aku Dinda, aku dari FISIP. Kenapa tidak ada ruang aman untuk perempuan? Yang pertama itu yang pastinya dari lingkungan keluarga dulu ya teman-teman. Karena kita terbentuk 60% tuh dari lingkungan keluarga dulu, dari kecil kan. Kita tuh dibentuk dari kecil banget, ditanamkan nilai-nilai nih oleh orang tua kita. Kalau misalkan kita lahir di keluarga yang patriarki, otomatis perempuan itu tidak dinilai lebih tinggi daripada laki-laki, tidak dinilai lebih bermakna gitu. Punya anak perempuan tuh kayak, oh ya adalah sosok punya anak perempuan gitu. Paling punya anak perempuan nanti disekolahkan, dikuliahkan, lalu bekerja sebentar dan akhirnya apa, menikah teman-teman. Nah di situ kita tuh pola pikirnya sangat amat tidak memandang perempuan itu sebagai makhluk yang utuh, tapi sebagai makhluk yang liar. Jadi perempuan sekarang, walaupun kita itu sudah punya suara sendiri, kita sudah bisa membela perempuan satu sama lain, perempuan saling jaga perempuan. Tapi kalau misalkan kita tidak mendidik laki-laki itu dengan benar, gitu, kita tidak akan punya ruang aman itu. Kita selamanya akan fight untuk mendukung perempuan, menjaga perempuan satu sama lain. Walaupun memang alhamdulillahnya sekarang itu laki-lakinya sudah mulai aware tentang perempuan itu harus dijaga dan lain-lain, udah ada pengertian tentang konsen itu juga sudah ada. Tapi tetap aja kalau misalkan dari lingkungan kita, lingkungan keluarga, utamanya lingkungan pendidikan kayak kampus, teman-teman bahkan dosen pun
ada yang tidak mengerti tentang apa itu ruang aman tentang perempuan gitu. Bahkan ada yang bercandanya itu sangat seksis ya. Terus ada juga yang tiba-tiba memegang ataupun apa gitu kan. Kadang dosen itu kan juga tidak mengerti hal itu gitu. Bahkan itu dosen gitu. Jadi itu yang harus kita upayakan teman-teman, mendidik laki-laki kita untuk memahami tentang perempuan itu apa dan juga kenapa perempuan harus punya ruang aman. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Baik, terima kasih ya Winda atas opini yang sudah diberikan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik. Perkenalkan, nama aku Anissa, aku dari FISIP. Di sini lebih ingin bertanya kepada Aurum. Kalau menurut dari mbaknya kan bilang perempuan menjaga perempuan, tapi terkadang ada di mana suatu kejadian yang dimana contohnya nih tentang perselingkuhan, pasti yang dilabrak pasti kan selingkuhannya, ceweknya. Kenapa tidak melabrak si cowoknya dulu? Kenapa perempuan? Apakah itu yang disebut perempuan juga perempuan? Mungkin begitu, bisa bertanya kepada Aurum. Terima kasih. Nah, izin menyanggah ya. Tapi sebenarnya benar juga sih kalau misalkan kita itu masih banyak perempuan yang kayak merasa lebih baik daripada perempuan yang lainnya, betul kan? Kayak kalau misalkan di case-nya perselingkuhan nih pasti ada nih part perempuan itu ngomong, ya berarti kan kamu yang nggak bisa jaga laki-lakimu, berarti kan kamu yang nggak bisa merawat laki-lakimu. Padahal laki-laki itu juga manusia, punya otak gitu kan, punya perasaan gitu. Lalu kenapa ada perempuan nih yang merasa lebih tinggi daripada perempuan yang lainnya? Itu balik lagi karena ada nilai-nilai yang patriarkal itu tadi. Kalau misalkan kita masih terkungkung sama nilai-nilai yang patriarkal itu, otomatis perempuan itu dibandingkan kan akhirnya. Karena dibandingkan itu, mereka tuh udah ditanamkan sama keluarganya sendiri kalau perempuan itu harus tubuh, harus patuh, harus seperti ini dan seperti itu. Banyak sekali aturan dari A sampai Z yang harus dipatuhi dengan perempuan. Tapi tidak begitu dengan laki-laki. Laki-laki nakal dia nggak wajar, perempuan yang nakal, oh dia nggak benar gitu. Perempuan bahkan pulang malam aja tuh dikira nggak benar gitu kan. Padahal belum tentu, dia mungkin ada pekerjaan, mungkin ada kegiatan apa, organisasi dan lain-lain. Karena kita kan udah di zaman modern nih teman-teman. Itu sih yang paling konsinya ya nilai-nilai yang patriarkal itu tadi. Jadi makanya itu kenapa kita tuh harus mengedukasi diri kita dan juga orang-orang sekitar tentang nilai-nilai yang patriarkal itu untuk tidak terus tumbuh di sekitar kita. Baik, apakah ada tanggapan dari penanya? Betul, aku setuju apa yang disampaikan. Nah, tapi untuk berbicara ruang aman sendiri pun ya, contohnya unit cantik. Nah, itu kan kalau misalnya apa? Ya, itu kan kayak memfasilitasi perempuan supaya bisa memvalidasi dirinya sendiri, apakah dianggap cantik atau tidak gitu kan secara umum. Nah, kalau berbicara tentang ruang aman kan hal itu publik gitu kan. Jadi banyak komentar laki-laki yang mungkin seksis di dalam sana. Padahal adanya akun-akun seperti itu kan yang memicu begitu kan. Jadi menurutku sebenarnya kalau dibilang ruang aman itu selagi tidak ada hal-hal seperti itu dari perempuan sendiri, itu bisa menjadi apa ya, bentuk protek kepada perempuan. Terima kasih. Oh ya, ayo monggo. Baik, terima kasih. Masih berlanjut ya ternyata. Oke. Nah, jadi tadi kan ngebahas tentang akun kampus Unet Cantik atau Unet Ganteng kan ada. Nah, masalahnya di sini itu bukan tentang perempuan kan punya pilihan, dia tuh mau mencari validasi yang lebih atau udah cukup dengan dirinya sendiri. Nah, aku, di case-nya aku sendiri, di Instagram aku bahkan, aku tuh nggak pernah upload foto yang macam-macam, pasti pakai kerudung dan lain-lain gitu ya. Tapi ada aja laki-laki yang memang otaknya itu tidak punya pikiran gitu ya, mungkin ya pikirannya itu mau dicuci ke hal-hal negatif aja. Dia itu ngapain? Dia itu nge-DM sampai dia itu pernah nge-send foto yang tidak pantas ke saya. Terus akhirnya saya viralkan lah itu. Terus apa komentar perempuan yang lainnya?
pastinya bukan pasti sih. Waktu itu memang perempuan yang dia itu mungkin baru awal-awal hijrah, terus dia itu berpikirnya perempuan itu kan aib gitu. Jadi dia tuh gak boleh upload apa-apa gitu. Karena nanti mengundang sesuatu. Padahal ya enggak, itu kan pikirannya orang aja. Orang kalau ngeliat orang gila telanjang gitu, ya enggak gimana gitu kan ditanya. Jadi kalau emang orang yang pikirannya terlalu porno gitu ya, jadi kayak mungkin agak sedikit terangsang atau gimana. Tapi kalau kita yang punya pikiran yang jernih kan tidak bisa seperti itu. Nah perempuan itu bilang kepada saya untuk tidak upload foto agar tidak terjadi hal seperti itu. Di case saya juga 2 tahun saya tidak upload foto karena apa? Ada stalker yang sampai bikin saya itu trauma mau upload foto, mau kemana pun saya tuh takut. 2 tahun saya gak kemana-mana. Dan waktu itu tetap aja kayak gitu. Kita tuh nggak punya ruang aman di sini guys. Kalau misalnya perempuan nggak bisa menjaga perempuan, gitu. Gimana? Oh iya, monggo ya. Menurut saya sih berdasarkan experience saya lagi ya, ada seorang laki-laki yang saya hormati sebenarnya dan saya harus hormati. Ayah saya sendiri bilang gini, Duk, kamu itu kalau jadi perempuan tuh belajar jadi perempuan yang benar, jangan mempelajari laki-laki. Terus saya berpikir kan, oke, saya belajar menjadi perempuan yang benar, menjadi perempuan yang benar. Terus saya akan bukan mempelajari sih, lebih ke menghargai laki-laki seperti itu kan. Karena kalau misal laki-laki dipelajari ya dia punya dirinya sendiri gitu loh, yang ngerti otaknya kan yang dia gitu loh. Nah kayak gitu. Terus saya berpikir, loh kalau misal gitu nggak adil dong ya. Kenapa nggak laki-laki itu juga belajar dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ada kesetaraan di situ. Nah dari kesetaraan itu kita bisa lihat dia normal apa enggak, kita normal apa enggak gitu. Which is yang masuk ke mindset agak nafsuan atau gimana itu ya. Nah jadi ya menurutku sih harus setara ya, gender itu harus setara gitu. Jadi kita normal, jernih, dia ya normal ya jernih. Jadi tergantung kontrol diri kitanya. Meskipun kita upload foto, meskipun upload misal kayak branding gitu ya kak ya. Branding itu kan terus sekarang ya, apalagi kan cari jodoh, cari pekerjaan itu kan dari sosial media ya bu sekarang ya bu ya. Nah itu kan juga penting gitu menurut saya. Jadi it's okay asalkan kamu bisa mengontrol diri kamunya kayak gitu. Itu sih mungkin kunci dari ruang aman untuk perempuan. Terima kasih. Oh baik ibu. Iya mau ini mau ingatnya itu aja kita. Ya, sebetulnya ruang aman itu diberikan atau kita yang menciptakan atau gimana sih menurut teman-teman itu? Ruang aman itu apakah sudah ada dan kita nikmati atau kita ciptakan atau ruang aman itu harus dibuat? Menurut teman-teman gimana? Diciptakan sama-sama maksudnya gimana? Diciptakan sama-sama gini? Mungkin saya bisa menjawab, menurut saya ruang aman sendiri itu harus diciptakan sama-sama, bukan oleh laki-laki atau perempuan atau diberikan oleh pemerintah misalnya. Ya mungkin pemerintah bisa memberikan fasilitas yang responsif gender, tapi dari kita sendiri mungkin itu kita bisa sama-sama menciptakan ruang aman, entah itu perempuan dan laki-laki. Nah misalnya dalam konteksnya seperti pelecehan seksual kan sekarang terjadi dimanapun. Misalnya seperti di banyak itu di mana-mana itu beritanya, misalnya di KRL aja ada pelecehan seksual di situ. Nah, misalnya untuk kita menciptakan ruang aman itu sendiri, kita tuh harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, kita harus bisa menciptakan ruang aman itu dengan tidak melakukan hal yang tidak sepantasnya di situ. Nah, karena kebanyakan masyarakat kita itu masih menganggap laki-laki itu seperti bayi. Misalnya, semua yang disalahkan itu sebuah perempuan. Kamu jangan berbuat ini, nanti laki-laki akan begini. Seperti kayak laki-laki itu gak punya otak untuk berpikir sendiri. Padahal kan mereka punya pikiran untuk menentukan apa yang salah, apa yang benar. Nah, kenapa selama ini masyarakat itu selalu menganggap laki-laki itu seperti bayi atau anak-anak yang tidak mengerti apa itu benar dan salah. Dan menurut saya, makanya ruang aman itu harus bisa diciptakan oleh kita sendiri sebagai laki-laki dan perempuan, tidak peduli gendernya apa, dan mungkin dari pemerintah sendiri bisa memfasilitasi ruang aman tersebut dengan memberikan fasilitas yang responsif gender begitu. Terima kasih Bunda.
karena diskusi ini sebenarnya melibatkan teman-teman laki-laki juga dari tadi kan, apakah tidak bisa kita undang gitu? Hati gimana? Hadi dulu. Silakan Ha. Nggak usah, Yuri bisa menghabisi kamu kok. Saya setuju sih dengan pendapat Dinda kalau misalnya ruang aman itu bukan ruang aman yang kita tunggu atau kita impikan, tapi ruang aman itu adalah ruang aman yang kita buat bersama-sama, baik dari itu perempuan juga dari laki-laki pun dengan dibantu dengan pemerintah. Karena nggak mungkin kalau misalnya perempuan saja ingin punya rasa aman, membentuk ruang aman itu, tapi lingkungan laki-laki di sekitarnya tidak mendukung tentang hal itu, pasti juga tidak akan terbentuk ruang aman itu sendiri. Jadi ruang aman itu harus diciptakan, bukan ditunggu atau ditunggu itu tadi. Jadi harus diciptakan. Gimana bisa kalau menurut kamu? Gimana Tisa? Oke. Sekarang kita tanya lagi ya ke laki-laki kedua yang ingin memberikan opini. Oke, Ibu Syam. Ya permisi teman-teman, ya simpel aja sih, karena ruang aman ya, bicara ruang aman, apalagi zaman sekarang itu seperti pengalaman teman-teman juga, di mana kekerasan seksual, mohon maaf, itu bisa terjadi lewat teknologi, lewat online dan sebagainya, itu sudah canggih, ya kan. Benar-benar sekarang itu nggak ada ruang aman ya. Tapi karena sekarang itu metanya itu meta ya. Kalau di game itu kayak strategi yang ampuh gitu buat penanggalannya. Ya itu meta viral itu. Kayak apa itu? Ya, diviralin. Iya, jadi apa-apa diviralin dan kita sebagai bukan kita ya, maksudnya teman-teman perempuan ini harus berani gitu. Karena ya anu politik aja harus diviralkan, apalagi kasus-kasus seperti ini gitu. Harus berani untuk memviralkan di media sosial apapun itu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Syam atas opini yang sudah diberikan. Boleh menambahkan, jadi kalau tadi Sisa mengatakan diviralin, tetapi ketika kita memviralkan sesuatu, kita pun harus tahu juga, mungkin teman-teman fakultas hukum mungkin bisa ya membantu ya, apakah ini nanti akan efeknya kita akan terkena secara hukum atau tidak, itu kan harus tahu ya, bisa. Jadi memviralkan itu kita pun harus tahu, membuat ruang aman sendiri buat kita dulu sebelum memviralkan itu. Kita harus tahu benar, ini aman gak sih buat aku? Jangan-jangan kalau ini kemudian aku viralkan, itu imbasnya ke aku sendiri gitu. Ya itu kan kita sebagai perempuan dan juga laki-laki harus tahu, tidak sekedar hanya memviralkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia atas opini yang sudah disampaikan di topik kedua ini. Udah 20 menit apa benar? Oke, karena udah 20 menit kita langsung lanjut ke topik selanjutnya. Oke, sampai aja tadi. Kalau ada yang datang lagi, kamu agak mepet, biar bergeser ya. Mungkin teman-teman bisa bergeser karena akan ada yang datang ya. Oke, kita lihat topik ketiga kita hari ini apa ya kira-kira? Oke. Nah, topik ketiga kita yaitu apakah pendidikan di Indonesia sudah responsif gender? Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan jawabannya, bisa angkat tangan. Hati-hati. Oke. Ada depannya itu sudah ada. Masih nggak kelihatan ada. Menurut saya, dengan apa yang saya alami sekarang ini ya, terlebih pengalaman saya sekarang saya alami sebagai mahasiswa di universitas, nampaknya masih belum. Pun karena dosen saya sendiri yang cowok itu ketika
memberikan pelajaran contoh di kelas itu tuh selalu mengaitkan dengan salah satu muridnya yang cantik, terus diingat-ingat selalu itu dan mengkaitkan dengan pelajaran yang mana itu sangat seksis dan itu sangat tidak mencerminkan bagaimana seorang akademisi yang tepat itu harus bersikap yang baik terhadap mahasiswa. Jadi menurut saya pendidikan saat ini di Indonesia belum ramah dan responsif gender. Tapi saya optimis bisa ke depannya Indonesia itu memiliki pendidikan yang responsif gender, cuma membutuhkan waktu. Waktunya itu seberapa lama tergantung kerja dari kita bersama bagaimana membentuk ruang yang responsif gender itu di pendidikan kita. Saya kembalikan. Nambahin sih Mbak. Jadi ini nilaimu bagus berdasarkan kecantikanmu. Nah itu. Jadi kalau semisal banyak, nggak banyak sih, ada beberapa mahasiswa yang bermindset dan berpatokan bahwa dosen tersebut memang melihat dari visual. Jadi beliau kalau misalnya ada kelasnya itu Bu, pasti dandan gitu. Tapi kalau semisal nggak ada kelasnya beliau, nggak dandan gitu. Itu mungkin. Tapi memang realitasnya memang tidak begitu. Iya, tapi yang nggak terlalu emas itu, cuma melihat dari visual gitu loh, look based, iya kayak gitu lah, itu Terbuktikah ataukah itu jangan-jangan kita berprasangka begitu? Karena saya sendiri juga suka melihat teman-teman mahasiswa yang cantik, dia berdandan gitu, saya senang itu lihat. Kemudian cowok yang rapi, dandy, saya pun suka gitu. Ketika di kelas, saya suka melihatnya ya, istilahnya ya, itu kan pemandangan yang saya indah gitu. Iya, mungkin karena itu sudah agak tersebar, jadi mindsetnya mahasiswa itu kayak ikut terolah gitu Bu. Nah, berarti kan itu berarti istilahnya ya, rumor yang kemudian diamini. Tapi kan urusan nilai kan tidak. Nah, itu kurang masuk. Berarti tidak bisa kita mengatakan bahwa berdasarkan kecantikan itu gitu ya. Istilahnya karena tidak terbukti. Kecuali memang benar, misalnya ada kerutukan. Karena kamu cantik, kamu tak tambah deh 80 ditulis sama dia. Oke, kalau seperti itu jelas ya. Berarti teman-teman ini kena kayak dosa turunan deh. Karena kakak kelasnya kan bilang, kalau si bapak itu berarti kamu harus dandan cantik karena kamu nanti dilihat. Kemudian itu diamini adiknya. Itu kan kayak dosa turunan. Itu berarti kan jadi stereotyping gitu. Iya. Kan berarti harus dibongkar ya seperti itu. Jadi jangan lagi adik-adiknya mengamini hal kayak gitu kalau nggak benar. Jangan-jangan kita nanti jadi fitnah dong. Terima kasih. Lebih kepada kalian setuju mengobjektifikasi dirimu sesuai dengan kondisi. Kalau mau melawan semuanya jangan dandan. Lanjut aja kan. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Rina juga Bu Dia dan juga Bu Linda udah menanggapi terkait apakah pendidikan di Indonesia sudah responsif gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi kembali. Vina aja deh. Yang baru C. Karena dari mbaknya tadi pernah kejadian juga di saya ya, saya juga pengen nanya nih apakah ini objektif atau subjektifnya. Kalau yang mungkin dosennya tuh straight to the point, langsung nanyain ada mahasiswa cowoknya ada berapa, ada mahasiswa A ada nggak, mahasiswa B lagi ngantri nggak di depan. Nah itu gimana tuh Bu? Karena kan memang kadang kita akui bahwa kita juga punya favorit ya. Istilahnya, kenapa jadi favorit bukan hanya sekedar masalah paras ya, tetapi memang kebetulan anak itu cakep, kemudian juga dia kritis, kemudian juga banyak hal lah. Kita masing-masing dosen kadang ketika ketemu kita tidak punya favorit sendiri gitu. Kalau misalnya kemudian dia bertanya ada nggak si A, ya kita kan tidak tahu ada urgensi apa di situ. Mungkin ada sesuatu yang perlu dia tanyakan atau apa gitu. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa berarti dia suka
sukanya anak-anak cowok yang kayak gitu ya, belum tentu kan ya, belum tentu juga, karena nggak terbukti toh. Mungkin ya. mungkin. Masih mungkin nih, Iya. belum ya atau tidaknya. Sama seperti di rumah, orang tuamu itu punya favorit nggak sih? Kamu merasa nggak kalau misal kamu punya saudara beda ya, ada banyak misalnya, ada banyak. Kamu merasa nggak bahwa ayahmu lebih sayang ke kamu atau dia ibumu yang ke adikmu gitu? Gitu kan? Karena ada yang klik itu tadi loh nak. Bukan masalah kita kemudian aku suka misalnya di kelas pas ada hati aku semangat gitu misalnya ya. Karena sih ada sesuatu ya. Kenapa kok saya bukan karena hati cowok kan mungkin ada sesuatu kita nggak tahu. Juga pastinya perlu ditanya. Berani nggak? Enggak. Makanya kayaknya menuju sidang mesti panjang ya Bu. Cari aman aja ya. Takutnya depan nama saya ALM dulu, bukan EHOS. Tenang dulu ya. Tapi kalau di kelas ketawa Tapi Bu, kalau di kelas itu Bu, dosen yang sama itu juga melakukan hal itu. Misal kita sudah diskusi aktif yang cewek-cewek gitu ya Bu ya. Itu selalu beliau itu ngomongnya, ayo yang cewek-cewek itu dengan nada yang sangat akrabmu aja. Itu menjadi ruang aman nggak? Menjadi ruang aman nggak buat kamu? Merasa terusik nggak? Waktu itu kita tuh hari ini dimarahin juga Bu. Jadi kan kita sudah ngomong nih sebagai cewek-cewek nih, suara cewek gitu ya. Terus yang cowok-cowok itu kan hening gitu, kayak nggak mau ngomong apa-apa. Terus dikembalikan lagi ke cewek-ceweknya, cewek-ceweknya gimana sih ini kayak kurang gitu Bu. Jadi itu waktu ngomong ke cowok-cowoknya itu seperti itu dan cewek-ceweknya akhirnya terjadilah marah itu Bu. Itu gak cuma satu kali dua kali Bu, dan setiap kelas itu seperti itu. Jadi saya paham sih perasaannya Kak Cici. Kalau tidak ditebarin namanya ya, takutnya ALM dulu kan saya bukan Kita sudah dibuka di ruang publik. Santai. Oh nggak apa-apa, yang ada di forum akan tetap ada di forum. Insya Allah ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan jawabannya lagi? Tidak ada? Apakah sudah? Kalau belum 20 menit? Oh udah 20 menit ya sepertinya. Kita spill lagi aja deh topik barunya. Oke, topik selanjutnya adalah di mana kita dapat menemukan ruang aman untuk perempuan saat ini. Apakah ada yang menjawab? Adakah yang menjawab? Kalau nggak ada langsung spin aja deh. Ayo Kak Jess, langsung spin aja. Nomor berapa? Ini dapat hadiah nggak? Dapat nggak? Din, dapat nggak Din? Oh, langsung nomor satu. Siapa nih nomor satu? Nomor satu. Lihat nomor satu. Oh. Oh ya, dapat hadiah nasi bungkus katanya. Gimana kita dapat menemukan ruang aman untuk perempuan saat ini? Buat saya pribadi sih sebenarnya kita sebagai perempuan yang sebelum mendapatkan ruang aman di manapun. Karena yang pertama di lingkungan sekitar kita, mungkin dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan kita tuh belum merasa aman. Kemudian juga di media sosial, apalagi ditambah adanya teknologi AI yang dimana itu malah menjadikan foto kita dari media sosial ataupun dari mana aja diedit secara tidak baik. Menurut saya belum ada. Belum ada. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Kamu nggak mau menanggapi? Enggak. Jangan merasa sulit ya, Mbak. Hanya dua ini. Kalau nggak ada kita spin lagi aja deh. Siapa ya? Oke, nomor 7. Ada di sebelah saya ternyata ya. Oke teman-teman, jadi gimana kita dapat menemukan ruang aman untuk perempuan saat ini? Saya juga setuju bahwa sampai saat ini pun saya merasa belum ada ruang yang benar-benar aman untuk perempuan, baik
itu di lingkungan akademis maupun di rumah maupun di luar rumah gitu. Jadi masih banyak kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan yang bahkan di ruang-ruang yang kita anggap aman seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri mengacu pada tadi yang ruang aman ini memang harus kita ciptakan sendiri gitu, berawal dari kita sendiri sebagai individu, sebagai wanita gitu. Untuk saya sendiri saat ini, bagaimana saya menciptakan ruang aman untuk saya sendiri saat saya berada di luar rumah, saat saya ada di kampus ataupun di rumah gitu. Saya menciptakan environment saya sendiri gitu. Saya menciptakan lingkungan saya sendiri. Misal saya di luar rumah nih, lagi banyak kayak cowok-cowok, laki-laki gitu. Ya saya cuek aja, saya nggak melakukan hal yang salah gitu. Kalaupun alhamdulillah ya saya tidak pernah dan tidak akan pernah untuk mendapatkan hal-hal seperti pelecehan itu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kita memang sebagai perempuan, sebagai wanita harus bisa menciptakan ruang aman untuk diri kita sendiri, at least untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya sudah disampaikan. Apakah ada sanggahan? Saya boleh cerita tentang pengalaman saya? Oke, boleh. Dari mana? Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Keisha Fianfarini, saya dari Prodi Sosiologi. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Saya kan dulu itu kalau di rumah saya tuh suka jogging kalau di rumah. Dan saya nggak pernah berani jogging sendiri, soalnya saya pernah jogging bareng teman-teman saya itu ada catcalling, entah itu orang-orang yang lewat atau bahkan waktu itu umur saya masih cenderung belum balik sepertinya ya Ibu. Tapi udah masa-masa puber ya seperti itu, dan itu posisinya saya cuma bareng teman-teman saya. Itu tiba-tiba ada cowok-cowok yang berhenti. Itu posisinya saya lagi minum sama teman-teman saya di pinggir jalan. Itu saya jadinya saya takut, terus saya sama teman-teman saya lari. Habis itu untungnya udah enggak. Setelah itu saya sudah tidak berani jogging sendiri, dan setelah saya di kampus ini saya jogging di sekitaran kampus, dan untungnya tidak ada catcalling sepertinya. Dan menurut saya mungkin di lingkungan saya itu kurang aman ya, atau laki-lakinya itu cenderung seperti itu ya, usil gitu, kayak kan nggak pengen jelek-jelekin laki-laki, tetapi mayoritas di daerah saya itu masih banyak pengangguran dan juga itu kayak laki-laki yang pengangguran kan biasanya malam-malam tuh suka nongkrongan itu. Dan itu kalau saya misalnya dari mana gitu pulang malam kan jadi juga takut gitu. Mungkin ada rasa ketakutan saya terkait itu di situ. Tapi kalau di kota ini untungnya saya lebih ngerasa aman sih gitu. Dan saya lari pun waktu itu nggak ada catcalling. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke. Are you okay now? Kamu nggak apa-apa sekarang? Dengar ceritanya kurang sedih ya? Iya. Tapi terima kasih udah berbagi cerita ke kita, dimana itu menunjukkan bahwa untuk ruang aman aja hampir nggak ada ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab lagi? Atau mungkin ingin bercerita? Ya, boleh. Siapa? Boleh. Siapa lagi? Kalau nggak ada kita spin aja dah. Mungkin mau nyetok. Nonton ya? Belum 20 menit nggak sih? Apa di lumayan sih. Ganti topik nggak apa-apa ya? Oke, boleh ganti topik. Indah banget. Topik selanjutnya apa ya? Pak Didi, sini Pak Didi.
Oke, topik selanjutnya adalah apakah ruang publik di Indonesia sudah cukup untuk perempuan berekspresi secara bebas? Ada yang ingin menjawab, teman-teman? Di sini berekspresi secara bebas itu tidak takut akan diskriminasi, tidak takut diketawain kalau misal menyampaikan ide-idenya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung spin aja deh nomornya. Tidak ada kayaknya, spin aja. Ada, mati mikir. Spin aja dan aja. Siapa ya yang kena kali ini? Nomor 13. Siapa nih yang nomor 13? Perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Vanessa Akila dari Fakultas Keguruan Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi menurut saya sejarah di Indonesia itu belum bebas dikarenakan di sosial media, khususnya saya seringkali melihat komentar dari TikTok, Twitter, itu ada orang yang bersuara untuk menyuarakan kepribadian atau Keprihatinan. ya, itu masih ada beberapa orang yang menjudge kalau perempuan ngapain sih bersuara gitu kan, itu juga sama-sama, contohnya kasus kerajaan itu juga sama-sama mau, padahal perempuan untuk pada dasarnya untuk memviralkan pelaku, untuk aware biar tidak ada korban lagi, tetapi kan sama-sama mau, kenapa diviralin, terus ya masa itu. Terus saya pernah berpendapat bahwa kan korban kita harus memihak korban bagaimanapun, entah itu nanti benar atau salah, kita awalnya harus tetap di korban karena sudah Kenapa kita harus berpihak pada korban? karena bagaimanapun tuh korban perlu diinfo ya, karena entah itu salah atau tidak, karena butuh dukungan dari kita, dan kita harus mengawal pelaku supaya tidak berlaku seperti itu lagi. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin yang membela, oh karena lakinya masih ganteng atau visual gitu, itu saya sama sekali kurang setuju ya, karena Jadi tetap menyalahkan perempuannya gitu mas. iya, masih orang tuh masih menyalahkan perempuan, ternyata kok masih diviralin, kan dulu waktu ngelakuin sama-sama malu gitu. Ada komentar seperti saya. Jadi belum ada ya Belum ruang aman ada untuk berekspresi begitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan opininya terkait pertanyaan mengenai apakah ruang publik di Indonesia sudah cukup untuk perempuan berekspresi secara bebas. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyanggah atau mungkin menyampaikan opininya. Katanya boleh, kita boleh. Oke, baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Sabina Mata Alia, saya dari Prodi Sosiologi. Jadi untuk secara ini kan berarti ekspresi itu luas ya Kak. Nah, saya kemarin kan juga ada mata kuliah itu seks dan gender ya, sosiologi. Nah, terkait ekspresi, berarti kan ini kan nggak cuma kayak mungkin kayak sedih atau gimana kan. Kayak kita misalnya berekspresi bekerja gitu kan. Nah, menurut dari sumber itu yang pernah saya lihat waktu itu, di Bali itu kan udah
perempuan itu boleh bekerja suri bangunan gitu. Nah itu sebenarnya tuh udah bagus kan, berarti kan kita tuh nggak ada batasan buat bekerja berekspresi ingin jadi ini menjadi itu gitu. Tapi mirisnya di sini karena mirisnya itu si perempuan itu jadi double pekerjaan gitu. Iya, double pekerjaan. Nah tapi menurut saya sih masih belum ada ya ruang untuk berekspresi secara bebas. Soalnya kayak mau berpakaian pun kita juga mesti nanti dikiranya tetangga misalnya apa sih kok pakaiannya kayak gitu. Padahal kan kita kan juga udah memakai pakaian yang menurut kita tuh nyaman gitu. Kayak misalnya kita pakai yang apa ya, kita mau pakai yang gamis gitu. Nah tapi mungkin kita di sisi lain kayak aku nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kan gak enak juga menghargai sesuatu. Baik, terima kasih. Keren sekali ya tadi menyatakan berekspresi itu bagaimana. Apakah masih ada waktu untuk topik ini? Ada, tapi masih 3 topik lagi. Oke, mau next topik atau lanjut ke topik ini? Oke, next topik ada, kita spin lagi. Ya, topik sudah 3 terakhir nih topiknya. Oke, bagaimana representasi politik perempuan saat ini? Apakah ada yang ingin menjawab? Kalau nggak ada, tutup. Dinda mau jawab? Iya. Oh iya. Oke, bagaimana representasi politik perempuan saat ini ya? Menurut saya sendiri untuk di politik sendiri itu masih kurang ya untuk representasi perempuannya, karena kan memang untuk DPR sendiri itu untuk di DPR sendiri kan memang representasi perempuan itu sudah dinaikkan jadi 30%, namun kenyataannya pada implementasinya pun 30% itu kadang tidak sepenuhnya 30%, tidak sampai 30% juga. Dan walaupun memang ada perempuan yang duduk di kursi politik pun atau kursi pemangku kebijakan, banyak juga perempuan-perempuan itu yang belum sepenuhnya membawa suara perempuan ataupun membuat kebijakan-kebijakan yang itu lebih responsif gender seperti itu. Jadi apakah representasi politik perempuan saat ini menurut saya itu masih kurang, terutama bagaimana perempuan-perempuan yang duduk di kursi pemangku kebijakan itu juga belum sepenuhnya merepresentasikan suara-suara perempuan ataupun hal-hal yang menjadi concern perempuan itu sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, saya sebagai moderator. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab lagi? Bagaimana kira-kira menurut kalian representasi politik perempuan saat ini, terutama yang ada di gak usah jauh-jauh di tingkat wali kota atau mungkin bupati daerah kalian? Ada nggak yang wali kotanya atau mungkin bupatinya perempuan? Ya tahu kampus. Baik, terima kasih artinya. Jadi kan saya dari Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu kan bupatinya kan ibu ya perempuan. Nah, saya itu ya sudah cukup bagus di dalam mungkin, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang masih belum bisa memfasilitasi dengan baik. Nah, tapi menurut saya untuk politik saat ini bagi perempuan itu masih kurang ya. Misalnya di kelurahan saya itu di desa itu kuota buat perempuan masuk itu masih sangat jarang gitu, dan itu pun udah tua-tua gitu, kayak mau digantikan sama yang lebih muda itu sulit, mesti ada embel-embel orang dalamnya. Itu menurut saya sangat amat di zaman sekarang ini sangat amat sulit banget gitu, mau merubah mindsetnya itu gitu sulit banget gitu, seperti itu. Jadi menurut saya masih kurang seperti tadi lagi. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Oke.
Sebenarnya kalau terkait pendapat ini ya, politik perempuan dalam berpolitik sebenarnya kalau kita melihat representasi perempuan dalam berpolitik sebenarnya sudah ada, tapi kalau kita mempertimbangkan proporsi keduanya mungkin tidak seimbang. Kalau misalnya pun sebagai contoh di Jawa Timur sendiri kan gubernur kita juga perempuan, di Jember sendiri dulu juga pernah dipimpin oleh bupatinya perempuan. Tapi kalau misal kita melihat lebih dalam lagi seperti berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan perbandingannya di DPR, itu mungkin akan ketimbang jauh. Nah, pasti ketimpangan itu tuh ada suatu penyebabnya. Kalau misalnya kita mau bilang perempuan itu tidak lebih pintar daripada laki-laki, enggak juga, karena kita kalau lihat pendidikannya, gubernur kita bahkan bupati kita kan juga pintar-pintar, tapi kenapa komposisinya itu lebih dikit daripada laki-laki? Pasti ada pemicu atau sebab di baliknya. Nah, penyebabnya itu saya yang masih nggak tahu. Mungkin dari Bu dosen gimana sih kalau menanggapi hal itu? Kita lihat lebih dalam lagi. Bu Dewi aja ya. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Masalahnya apa sebetulnya? Kenapa ya perempuan? Ada teman-teman yuk ya. Dosennya terlalu. Belum ngomong loh. Oke, kalau kita bicara politik itu sebenarnya tidak hanya anggota dewan ya, sebenarnya masih banyak jabatan-jabatan lain yang berkaitan dengan politik dan banyak tidak hanya berkaitan dengan anggota dewan. Yang jelas sementara ini ketika ada jabatan dan tanda kutip di jabatan politik ini ternyata tidak selalu ketika perempuan misalnya tadi dinilai secara jumlah itu masih belum representatif. Kadang ketika ada itu pun ternyata tidak berbanding sejajar dengan kepemimpinan yang feminim. Ternyata masih banyak juga perempuan-perempuan yang berada pada jabatan tertentu, mereka justru terbawa arus yang maskulin, kepemimpinan yang maskulin. Itu yang sering kali terjadi dan cukup memprihatinkan. Kalaupun ada posisi, mungkin beberapa kali sempat disinggung juga, PSG juga pernah membuat risetnya. Posisi-posisi perempuan, jabatan perempuan, terutama di jabatan politik, itu bukan berada pada posisi pengambil kebijakan. Lebih banyak pada tataran pekerja. Nah, ini yang seringkali meskipun mungkin bisa kita lihat kalau kemarin LPSK melihatnya dari di Universitas Jember sendiri, hanya jabatan-jabatan yang berada pada pengambil kebijakan itu justru didominasi laki-laki. Sementara banyak dosen perempuan yang memiliki dalam tanda kutip jabatan itu tadi, itu berada di posisi pekerja. Nah, bisa dilihat PSG sudah pernah membuat data itu, sudah pernah dibuat oleh PSG berkaitan dengan risetnya, ternyata seperti itu kondisinya. Ini yang kemudian kadang ada apa istilahnya ya, ada semacam lip service atau kasih permen dah. Nah, perempuan dikasih permen dan cukup toh. Sudah dapat tuh ada di dunia politik perempuan sudah dilibatkan. Terlepas apakah kemudian terpenuhi atau tidak, kemudian menjadi ada kami hitam lagi lo sudah diberi lo afirmatif action 30%. Nyatanya tidak banyak perempuan yang kemudian mau mau berkiprah di sana. Sudah dikasih 30%, nyatanya juga nggak banyak perempuan yang mau. Padahal tidak bisa kita melihat itu saja. Ketika berada masuk pada ranah yang seperti kambing dilepas ke padang savana yang luas sekali, kemudian disuruh bertarung dengan ada yang kuat, kemudian ada, sementara perempuan distereotipkan sebagai makhluk yang stereotipnya itu sebagai sebenarnya karena didikan ya, didikan perempuan itu lebih banyak dididik dengan cara yang feminim, sehingga ketika harus melakukan tindakan-tindakan maskulin, mereka harus berpikir dulu, dunia politik itu kan identik dengan dunia maskulin, yang kemudian seringkali perempuan itu lebih baik mundur, saya tidak bisa masuk ke dunia politik.
Mengapa? Karena saya harus jadi maskulin, itu yang sering terjadi ketika ditarungkan di tempat yang sangat maskulin, yang sangat patriarkis. Akhirnya perempuan apa? Ya kembali lagi, dia disingkirkan lagi. Evaluasi misalnya sekian, 100 misalnya ada 100 lah ditandingkan dengan misalnya 1000 orang laki-laki, 1000 orang misalnya. Akhirnya 100 itu singkir sampai 30%. Ya, yang tadi yang disampaikan siapa tadi? Yang terjadi juga tidak sampai akhirnya kalaupun dijadikan ya itu tadi adalah kasih permennya apa? Ya itu adalah kasih jabatan yang kira-kira ya pokoknya dapat aja. Akhirnya apa? Ya sebagai pekerja itu jabatan tapi posisinya sebagai pekerja bukan sebagai pengambil kebijakan. Mungkin sepintas itu aja, mungkin yang lain nambahin, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Dewi atas jawaban yang udah diberikan ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Oke, boleh. Rina. Ibu tadi kan disinggung tentang ini di luar topik ini ya. Iya, disinggung feminisme dengan maskulin. Nah, saya pernah lihat di YouTube itu tuh apa ya? Satu orang itu tuh ada feminismenya, ada maskulinnya. Nah, tergantung berapa persennya. Nah, semisal ada DPR perempuan, di mana DPR beliau itu kan dituntut untuk maskulin di area politiknya. Nah, bagaimana ya Bu caranya biar beliau itu kan juga seorang ibu, misal seperti itu. Nah, beliau maskulin di politiknya, tapi dia feminim di keluarganya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misal casusnya kayak gitu tuh apakah ada ya Bu ya? Bisa menyebabkan ya Bu ya? Itu mungkin pertanyaan saya. Diskusi lagi malah dia Beli deh. Ini tadi kuliah terusan. Berarti nggak jadi nanti ya. Intinya gitu saja. Nanti kita nimbrung aja. Iya. Kalian ada yang ingin menjadi anggota DPR, legislatif, masuk partai, Adakah? jadi pejabat publik, jadi bupati, jadi gubernur? Siapa? Ada. Siapa? Kita. Anggap saja ya. Anggap saja ya. Kenapa nggak pede menjawab iya? Oke. Karena banyak pertimbangan mungkin. Apa yang kamu butuh? Nah, jawab. Jawab ke sini. Ya, kenapa? Aku jawab dulu. Soalnya aku punya anggota keluarga yang tahun lalu yang nyalon ya itu habis lebih dari 500 juta. Dan itu enggak Anak butuh uang banyak maksudnya. Iya, terus juga kayaknya kalau aku ya apapun yang berasal dari uang panas ntar keluarnya juga gak baik lah. Nah, itu kan keyakinanku toh. Nah, itu kan didikan mulai kecil kan begitu. Nah, terus, yuk kita Oke. kita belum jawab. Begini Bu, Saya punya di pemilu kemarin tahun 2024 ya, itu saya punya kerabat, saya punya bude yang mau nyalek DPRD seperti itu. Nah, waktu itu datang ke rumah, sebenarnya beliau itu yang jarang datang ke rumah saya nih. Itu tiba-tiba datang ke rumah, terus cerita kalau mau nyalek seperti ini. Nah, akhirnya mama itu tanya, itu emang prosesnya gimana? Biaya yang dibutuhkan itu kira-kira berapa? Nah, karena menarik, saya kebetulan ibu, saya dengerin, oh ternyata kayak gini prosesnya, ini. Sebenarnya kalau tadi kan Kak Jadi juga bilang kalau butuh biaya banyak seperti ini. Mana ya bilangnya itu? Sebenarnya ada peraturan yang poinnya harus dilakukan itu A, B, C, D. Tapi di lapangan itu pelaksanaannya tidak hanya A, B, C, D saja. Pasti ada E, F, G, H dan yang lain-lain. Terutama di masyarakat kita itu ada banyak lah, kayak misal kita datang ke kiai, Pak, minta tolong dong. Murid-murid panjenengan mungkin salah milih saya. Ini saya mau ngasih dana ke pesantren segini buat pembangunan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari suara. Dan ketika pilkada dilakukan, mungkin bude saya kurang beruntung ya, itu nggak kepilih. Vote-nya itu masih kalah jauh sama caleg yang lain. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa kalau semisal orang yang dari yang perekonomiannya itu masih tengah-tengah, nggak yang tinggi-tinggi banget, itu sulit seperti itu. Itu dari segi ekonomi. Kemudian
yang kedua, jaringan sosial. Kalau misal jaringan sosial kita kurang luas, networking kita nggak luas, apalagi kalau misal hanya berfokus di satu bidang saja, tidak ada koneksi di bidang-bidang lainnya, itu juga sulit karena ya itu siapa cuy, kamu siapa gitu, kita kurang dikenal. Kayak misal nih contoh lah, misal saya nanti nyalek, saya dari prodi kesehatan masyarakat, saya udah melakukan pengabdian masyarakat seperti ini, ABC, ikut forum dari ini, ikut membuat sesuatu dan sebagainya. Tapi kan saya hanya bergerak di bidang kesehatan masyarakat saja. Saya kurang untuk berpartisipasi di bidang yang lainnya. Sedangkan tata negara dan juga politik itu tidak hanya berfokus di satu bidang saja. Seperti itu. Mungkin itu saja alasan. Yang lainnya? Runi katanya mau jadi bupati. Kalau takdir, kita coba urai satu persatu. Panjang nanti kalau saya ngomong. Gak apa-apa. Pertama, prasangka tentang politik. Kita selalu berprasangka bahwa dunia politik itu jauh dari kita. Itu yang pertama. Membuat seolah-olah itu berjarak, dan untuk sampai ke situ banyak yang harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Padahal ya sudah, ketika kita menganggap bahwa ya politik itu keniscayaan juga bagi perempuan, udah kita masuk di situ. Perkara jalannya kita cari jalannya. Pertama, kenapa ada kuota 30%? Itu sebenarnya affirmative action, karena asumsinya ada budaya yang menghambat perempuan untuk masuk di situ. Kita bisa cek nih, affirmative action ini betul-betul dengan baik enggak? Kalau enggak, ayo bareng-bareng kita protes. Misalnya, kenapa kuota 30% dan yang lainnya dibiarkan? 30% itu pun akhirnya menjadi seolah-olah hanya angka ketika diikuti, tidak diikuti dengan aturan spesifik yang bisa benar-benar mewujudkan 30%. Contohnya begini, taruhlah oke, kuota 30% itu untuk perempuan, berarti 30% harus untuk perempuan. Selesaikan masalahnya. Jadi kita potong dari jumlah anggota legislatif itu, 30% ya hanya boleh dimasuki caleg perempuan, 30% hanya boleh dimasuki caleg laki-laki, 40% diperebutkan. Itu baru memberikan kuota 30%. Kenapa tidak pernah dibuat aturan yang seperti itu? Pertama, berarti ini affirmative action setengah hati. Setengah hati dalam konteks kita semua paham di lapangan itu nggak akan terwujud, tapi kenapa aturan itu tetap ada? Berarti nggak ada komitmen yang benar ini dari pemimpin negara ini untuk mewujudkan kuota 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, dari urusan money politics. Dari mana kita mencoba membangun kesadaran bahwa yang mestinya tidak seperti itu. Ini muncul dari mana? Negara membiasakan kita seperti itu. Jadi politisi, partai dan seterusnya hanya datang 5 tahunan, ngasih karpet, ngasih kudung, ngasih dan lain-lainnya, sehingga seolah-olah ya politik itu adalah event 5 tahunan di mana kita bisa dapat uang transport, kudung sebatas itu. Dan memang di luar itu seolah-olah kita itu merasa ya kita itu hidup karena kita berjuang sendiri, negara nggak hadir gitu. Sehingga kita merasa bahwa ya pemilu dan seterusnya itu adalah event 5 tahunan yang nggak ngefek untuk kita. Itu yang harus kita ubah bersama juga. Kemudian saya nggak tahu ini benar atau tidak. Kalian ingat di periode pertama Jokowi, relawan Jokowi itu mau loh urunan untuk menggali dana supaya Jokowi bisa menjadi presiden. Bisa. Ketika kita bisa memunculkan sosok yang dicitrakan baik, jangan-jangan bisa.
masalahnya adalah yaitu tadi dari awal kita sudah berpikir tentang hal yang seperti itu. Berikutnya, persepsi bahwa politik itu selalu negatif. Kenapa? Persepsi bahwa politik itu negatif akhirnya membuat orang baik, orang pinter itu nggak mau masuk ke sana. Itu kan yang terjadi. Kita selalu berpikir di sana itu pertarungannya luar biasa, harus punya uang, saling menjaga, saling menjatuhkan, nggak ada toleransi dan seterusnya. Urusannya adalah ya itu tadi bertengkar gitu kan. Padahal dengan narasi yang lain kita bisa melihat bahwa politik itu urusannya menguasai hajat hidup orang banyak. Ketika para politisi itu orang-orang baik, orang-orang pinter, betapa kebijakannya itu nanti akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Kenapa kita tidak mempersepsikan diri kita itu sebagai seseorang yang luar biasa, berpotensi untuk mengubah sistem? Sudah, gini loh, sama-sama nekat. Kenapa nggak nekat masuk dan nekat untuk berniat menjadi baik dan mengubah sistem? Gitu. Toh kita kalau mau ini urusan susah, kita menjadi orang miskin, orang di bawah juga susah urusannya. Kenapa susahnya nanggung gitu? Kita berjuang aja semaksimal yang kita bisa supaya kita manfaat, kita bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat yang lebih luas. Masukkan tekad itu di pikiran kalian, sehingga dimanapun posisi kalian berada, kalian akan menjadi pemimpin yang punya motivasi bahwa ya ini bukan untuk kepentingan diri saya. Kalau saya dianggap nggak tahu malu dan seterusnya, ya sudah nggak apa-apa. Toh saya berjuang untuk banyak masyarakat, untuk banyak perempuan. Solidaritas perempuan, dukung perempuan itu penting. Jumlah perempuan pemilih itu lebih banyak. Perjuangan perempuan itu lebih militan. Kalian tahu nggak kenapa tokoh-tokoh politik atau calon-calon itu biasanya masuknya ke pengajian? Ibu-ibu itu kalau sudah punya sentimen untuk ikatan itu luar biasa. Dia bisa mempengaruhi anaknya, bahkan dia bisa menekan suaminya. Nggak menurut saya, awas nanti. Itu bisa jadi efektif loh. Artinya apa? Membangkitkan solidaritas sesama perempuan, tidak merasa bersaing dengan sesama perempuan, itu sudah satu jalan sendiri untuk menuju keberhasilan. Jadi satu hal yang penting kita bangun di sini hari ini juga berprasangka baik terhadap sesama perempuan. Yakinlah yang dilakukan oleh perempuan itu setidaknya adalah berjuang untuk mempertahankan hidup. Ketika perempuan itu mungkin harus melakukan sesuatu yang negatif, pasti itu hasil dari ketertindasan yang selama ini sudah dialami. Jadi ketertindasan yang dialami oleh perempuan, kalau Anda tahu, itu bisa bersumber dari keluarga, lingkungan terdekat, bahkan orang tua bahkan. Yang artinya dan itu membentuk kita menjadi apa? Saya yakin di sini semua yang perempuan ya, kita bisa mengatakan kita satu identitas perempuan, tapi nggak akan pernah sama. Saya dengan Anda nggak pernah sama. Kenapa? Karena kita dibentuk dengan cara yang berbeda. Akhirnya membentuk sikap yang berbeda, membentuk keberanian yang berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah meruntuhkan sekat itu. Sehingga kalau misalnya punya suami selingkuh, ya jangan lagi menyalahkan perempuan. Kenapa? Yang senang laki-laki. Perempuan bertengkar sendiri antara istri pertama dengan selingkuhannya, nah dia cari selingkuhan yang lain. Kan sama-sama nggak untung tuh. Yang istrinya dianggap itu nggak bisa melayani suami, terlalu menuntut dan seterusnya, tidak menyenangkan, tidak cantik gitu kan. Selalu itu salah. Kemudian yang selingkuhan, pelakor, sudah pasti salah juga. Nggak pernah selesainya, nggak pernah ada selesainya. Karena semua orang itu punya celah. Dan dalam hal ini kita perlu punya keberpihakan. Keberpihakan pada siapa? Kelompok yang lemah dan tertindas. Kita yakini itu adalah perempuan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Mau jawaban?
Baik, terima kasih Bu Linda atas informasi dan juga pelajaran yang sangat berharga ya buat kita semua dan juga membuka wawasan baru. Dan karena di sini tinggal 2 topik, bisa kita lanjut ya untuk topik terakhir kita di diskusi partisipatif ini. Oke, kira-kira topik apa ya? Perkawinan anak berdampak sangat besar bagi perempuan, mulai dari putus sekolah, terbatasnya peluang kerja, risiko kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan hingga gangguan kesehatan. Namun, mengapa perkawinan anak masih terjadi hingga kini? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab, kira-kira kenapa sih kok masih ada aja perkawinan anak di era modern saat ini? Kenapa? Runi? Oke, siapa nih? Runi. Dari budaya setempat yang dimana anak perempuan udahlah nikah aja buat apa sekolah tinggi, akhirnya karena tekanan ekonomi juga akhirnya itu dijodohkanlah atau dinikahkanlah si anak perempuan ini dengan laki-laki yang lebih tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke belakang. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kenapa sih perkawinan anak masih terjadi hingga kini? Nah, karena waktunya tinggal dikit ya. Sekarang kita masuki ke sesi closing statement. Dan di sini saya ingin meminta kepada Bu Linda dan juga Bu Dia. Bu Dia kemana ya? Pak Didi belum tahu dia hari ini. Closing statement aja. Oke, kita berikan ke Pak Didi ya mikrofonnya untuk memberikan closing statement. Aku di sana biar bisa tampil. Ya, benar Pak Didi. Biar lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, saya mendengarkan itu senang sekali ya. Kebetulan saya hidup sebagai satu-satunya laki-laki di rumah. Saya sangat dimanjakan oleh anak dan istri, gitu ya. Kemudian mereka beruntung juga karena saya adalah laki-laki yang bertemu dengan Bu Linda, Bu Dedi di PSG, sehingga kadang-kadang harapan saya untuk mereka lebih berekspresi itu melebihi yang mereka bisa lakukan. Karena itu saya hanya bisa melihat refleksi dari apa yang saya lihat di luar kehidupan keluarga saya. Menurut saya masalah perempuan ini kompleks dan berlapis. Sudah kompleks, berlapis pula ya. Jadi kompleks itu misalnya masalah 30% tadi. Ternyata banyak hal-hal di luar yang tampak itu ya tidak semua perempuan bisa melihat. Bahwa didengungkannya 30% itu sebenarnya hanyalah afirmasi ya, bahwa mereka dalam tanda kutip para laki-laki itu telah menyediakan begitu.
Kemudian di balik itu ternyata ada masalah-masalah lain yang rumit juga, yang akhirnya bisa ditimpakan, ditujukan, disalahkan pada perempuan laki. Kemudian masalah budaya, ini bagian dari kompleks ya. Dari kecil kita adik-adik tahu ya, selama ratusan tahun dijajah itu bekasnya sampai sekarang masih ada. Sementara penjajahan pikiran patriarki terhadap perempuan itu lebih dari penjajahan Belanda. Jadi kalau kita mau mengubah pikiran kita sendiri, termasuk juga para perempuan, memang butuh waktu yang cukup panjang, ya, butuh waktu yang panjang. Pada saat disediakan kesempatan, suatu saat saya membaca tulisan Gunawan Muhammad tentang budaya komprasikos. Komprasikos itu artinya di Yunani kuno dulu pernah ada budaya ketika manusia lahir itu kemudian manusia itu diwadahi dalam wadah tertentu, botol besar, kotak besar gitu. Pada saat tubuhnya membesar, maka tubuhnya itu akan terbentuk seperti wadahnya itu. Setelah besar wadahnya dibuka itu dipecah, tubuh itu tetap seperti itu. Apa yang ingin digambarkan oleh Gunawan Muhammad adalah sulit. Memang butuh perjuangan untuk kita mengubah apa yang telah lama memframing kita seperti komprasikos itu. Meskipun sudah dibuka kebebasan itu, kadang-kadang perempuan masih ragu juga mendukung misalnya kaumnya sendiri, meragukan kehebatan kaumnya sendiri. Jadi itu salah satu yang saya pandang sebagai hal yang kompleks. Yang berlapis, ya kompleks dan berlapis. Yang kedua, tadi memang sulit ya. Tuntutannya itu bayangkan, kalau setiap saya bertemu Bu Linda, Bu Dio, Bu Dewi di PSG itu, yang saya lihat pertama itu wajahnya. Apakah ada sisa-sisa pekerjaan rumah yang jauh lebih yang saya lakukan? Ya, apakah ada, masih terlihat? Ternyata mereka itu sudah pada mahir gitu loh, menyembunyikan bekas-bekas, harus masak, harus menyiapkan sarapan di rumah, harus kemudian ketika tampil di kampus ketemu nggak kalah ceria dibanding saya gitu ya. Padahal ya itu tadi konon jika sesuatu tekanan itu banyak dan berusaha disembunyikan, akan ada reaksi di bawah kesadaran. Iya siap di bawah kesadaran. Dan sayangnya itu harus kita atasi sendiri, harus diatasi sendiri oleh perempuan dengan menata, menyikapi apa yang kompleks dan berlapis itu agar perlahan-lahan kalau bisa kekomplekan dan keberlapisan itu dapat, tuntutan yang berlapis itu dapat diubah secara budaya juga. Tidak ada keharusan misalnya kalau perempuan itu sibuk, ya tidak haruslah masak begitu ya, tidak harus ini. Bahkan di negara yang sangat maju ya adik-adik seperti Singapura itu, perempuan yang tidak bekerja dalam arti di luar itu tidak boleh punya pembantu. Semaju Singapura itu loh ya, masih melihat yang disebut sebagai karir itu adalah aktivitas domestik. Padahal kalau sudah di sekarang ini perempuan boleh kan berada di rumah, tapi kalau masih di rumah nggak boleh punya pembantu. Itu saja adik-adik. Jadi memang kalian saudara-saudaraku masih punya persoalan yang kompleks dan berlapis. Yang sabar, mudah-mudahan kalian tetap rukun dan tetap berjuang bersama. Kami para lelaki ini bahkan berpikir saja mumet membayangkan persoalan kalian ini. Kami hanya bisa mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dwi atas closing statement
baru saja diberikan. Oke. Nah, karena kita ada di hampir dari penghujung acara, saya Vita Ayu selaku moderator diskusi partisipatif pada siang menuju sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon izin untuk say goodbye kepada teman-teman semua. See you next time and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan. Terima kasih atas diskusi yang sangat aktif dan inspiratif tadi. Semoga semua opini yang dibahas bisa membawa manfaat nyata ke depannya. Oke, untuk semuanya yang ada di sini boleh diperhatikan ke layar karena itu kita akan mengisi feedback dulu nih sebelum ke sesi selanjutnya teman-teman. Boleh nih di scan dulu dan diisi ya. Oke, sembari kalian mengisi feedback nih teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang spesial. Di sesi ini, tim dari Berry World akan menyampaikan sesuatu yang istimewa nih buat kita semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, kami persilakan kepada pihak Berry World untuk memandu sesi ini. It's yours. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan rekan saya. Di sini saya sebelumnya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini saya Rati Istiwana sebagai supervisor di Brewok. Kemudian ada rekan saya Mbak Aulia Pratisya sebagai tailor di Brewok. Dan ada di sebelah sana Bapak sini. Keamanan ya, ini keamanan security dari Brewok. Di sini ada Mas Malik dan ada Mas Pepen ada di sebelah mana? Itu selaku kebersihan ya, jadi PPK apa OB ya, ya oke. Istilahnya saya ini agak lupa soalnya. Oke, baik, terima kasih. Di sini mohon singkat waktu saja karena 10 menit saja nanti akan diberikan titik atau report dari Mbak Aina. Mbak Aina mana? Ya, Mbak Aina di sebelah sana ya, sudah kenal semua ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan memberikan sekilas tentang Brewok. Ya, di sini Brewok itu apa sih gitu ya? Di sini Brewok itu biasanya orang mahasiswa masuk ke sini itu nggak mau belajar gitu ya, Pak belajar gitu. Padahal di Brewok itu apa sih sebenarnya? Nah, Brewok itu sebenarnya working space ya, working space. Jadi di sini bisa belajar, bisa untuk space kerja, jadi bisa untuk individu ataupun non individu perusahaan. Jadi ada ruang untuk bagaimana bisa belajar dan bekerja seperti itu ya. Nah, di sini fasilitasnya lengkap sekali Bapak Ibu. Bisa mempromosikan teman-teman semuanya, mungkin rekanannya atau mungkin teman-teman dari fakultas yang lain bisa mempergunakan Brewok ini sebagai ruang belajar dan bekerja, baik itu perusahaan ataupun individu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mempunyai internet, wifi, kemudian ruang meeting room yang ada di sebelah sana, di pojok belakang sana. Mungkin ada yang pernah masuk? Ada yang pernah masuk? Baik, terima kasih. Di sana ada ruang meeting room yang bisa digunakan dan tanpa biaya sewa. Jadi gratis Bapak Ibu ya. Berapa jam Mbak Aina? Bebas selama jam operasional. Bebas ya, baik. Jadi Brewok ada 3 ya, kita bisa melayani ya. Jadi working space, kemudian nanti di sini juga terdapat kursi,
dan meja yang di sini tepat sekali untuk mendukung fasilitas belajar dan bekerja, seperti ya. Nah kemudian di sini ada teller di sebelah pojok kanan di sebelah saya, dan ada di sini digital customer service, gitu ya. Jadi di sini tidak ada CS Bapak Ibu. Customer service itu apa ya Bu ya? Gak ada manusianya customer service-nya. Di sini ada banking service. Jadi banking service-nya adalah hanya teller saja di Brewok. Jadi Bapak Ibu, Mbak semuanya, Mas semuanya yang ada di sini, Bapak Ibu yang di sebelah sana bisa melakukan store tunai ataupun tarik tunai melewati teller di sebelah sana. Gitu ya. Jadi hanya satu teller, tidak ada customer service di Brewok. Bisa melakukan pembayaran UKT bisa, pembayaran BRIFA bisa, pembayaran tarik tunai store tunai juga bisa. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi tadi yang saya sebutkan ada co-working space, kemudian banking service, yang terakhir adalah apa? Self service banking. Baik, silakan di sebelah sana bisa dilihat ATM dan digital CS. Nah, di sana adalah SSB, self service banking. Jadi membuka rekening secara mandiri Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa tidak ada customer service? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening sendiri secara mandiri di sebelah sana. Bisa melakukan pembukaan rekening, kemudian bisa mencetak buku tabungan, kemudian bisa mencetak rekening koran, kemudian di sana bisa melakukan penggantian kartu, gitu ya. Jadi mungkin masih awam ya di sini ya. Nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, mungkin habis kuliah, menunggu jam kuliah selanjutnya bisa melakukannya penggantian kartu, mungkin tertelan mungkin, atau mungkin expired kartunya mungkin ya, atau rusak kartunya, boleh mengganti kartu di mesin digital. Jadi ya Bapak Ibu ya, ini kita menginformasikan terkait dengan apa sih SSB itu. Nah kemudian saat ada buku tabungan yang mau dicetak di print misalkan, nggak perlu jauh-jauh, di sini juga bisa. Tidak, ataupun rekening koran. Rekening koran ya itu kalau di cabang mungkin per lembarnya itu 5.000, tapi kalau di sini hanya 3.000 rupiah, gitu ya. Jadi lebih selisih 2.000 per lembar ya Bapak Ibu. Apabila itu dibutuhkan, misalnya biasa untuk referensi bank, biasanya dibutuhkan untuk referensi bank, atau mungkin mau berangkat ke luar negeri gitu kan, biasanya minta rekening koran gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, kedua itu tadi yang saya sebutkan adalah terkait dengan Brewok ya. Jadi ada 3 layanan di Brewok. Yang pertama adalah co-working space, kemudian banking service, dan self service digital banking ya. Jadi nanti ada pertanyaan bisa disebutkan apa sih gitu ya. Berikutnya adalah terkait dengan Brimo. Nah, Brimo yang saya share hari ini adalah yang saya edukasi hari ini adalah bahwa di aplikasi Brimo saat ini Bapak Ibu mahasiswa semua yang di sini bisa melakukan investasi. Investasi itu apa aja? Ada emas, ada reksadana, ada tabungan junior. Nah itu bisa dilakukan secara mandiri lewat aplikasi Brimo. Nah izin saya menyampaikan terkait emas dulu ya Bapak Ibu ya. Hanya emas saja yang saya ingin sampaikan di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Untuk investasi emas, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pembelian, penjualan, atau mencicil lewat aplikasi Brimo. Jadi tidak perlu datang ke Pegadaian Bapak Ibu. Jadi misalkan melakukan pembukaan rekening BRIFA Pegadaian lewat aplikasi Brimo. Nah di situ nanti akan melakukan pembelian, misalkan pembelian 2 gram katakan. Pembelian 2 gram katakan sekarang harga misalkan 2.700.000 misalkan. Nah berarti kan 5.400.000 itu kalau 2 gram. Nah itu nantinya apabila nanti akan ditukarkan dengan fisik emas, itu hanya dengan melakukan aplikasi Brimo saja kayaknya. Nanti tinggal menunjuk kantor Pegadaian mana yang akan menukarkan emasnya, fisiknya.
Jadi yang untuk investasi itu adalah rupiahnya di sini. Ya, di aplikasi Brimo itu adalah rupiahnya. Untuk penukaran fisik emasnya itu juga bisa lewat aplikasi Brimo, namun harus diklik terlebih dahulu untuk menukarkan fisik, gitu ya. Jadi di sini manfaatnya sangat luar biasa, Bapak Ibu, tidak harus datang ke pegadaian. Jadi di sini bisa dilihat sendiri siklusnya, naik turunnya di sini bisa, grafiknya bisa dilihat sendiri di aplikasi Brimo. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan layanan di Brimo, dan yang kedua adalah terkait dengan Brimo. Begitu ya. Nah, cukup mungkin saya rasa untuk waktunya. Terima kasih. Mungkin ke depannya nanti mungkin ada kendala ataupun mungkin yang ada yang ditanyakan, bisa langsung datang ke Brimo, nanti bisa dengan saya ataupun dengan petugas yang lainnya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan untuk gini-gininya Mbak Aina silakan gabung di sebelah sini. Akan saya berikan 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Sudah disiapkan Mbak? Oke ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 layanan di Brimo. Salah satu dari 3 layanan atau salah 2 dari 3 layanan di Brimo. Silakan. Co-working space, terus digital CS, cetak koran, rekening koran. Itu termasuk self service digital ya, termasuk itu. Satunya adalah banking service. Jadi teller. Itu ya. Baik, terima kasih. Mbak Aina. Sudah punya rekening di BRI? Sebelumnya pernah buat yang di KTM. Oh gitu. Aplikasi Brimo apakah sudah? Oh enggak ada kalau aplikasi. Oke, baik. Nanti sekalian dicoba ya dipraktekkan untuk melakukan pembukaan rekening di mesin digital ya. Oke, baik. Nanti akan remote-nya dimasukkan ke rekening. Terima kasih. Oke, next untuk pertanyaan kedua adalah, di aplikasi Brimo ada salah satu investasi yang bisa dilakukan lewat aplikasi Brimo. Sebutkan salah satunya. Mana yang duluan tadi ya? Lagi Dihitung aja 1, 2, 3. Ulang lagi. Dia dikasih hadiah. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Ganti pertanyaan aja ya. Oh ya. Hitung 1 sampai 3 dulu ya. Oke. Apakah di banking service bisa melakukan pembayaran UKT? Bisa? Silakan. Apakah bisa melakukan pembayaran UKT di banking service? Bisa. Bisa, baik. Terima kasih. Sama aplikasi Brimo? Ada? Silakan ditunjukkan. Tapi lagi ganti nomor, belum ganti nomor. Ya. Di sini ada nggak yang punya aplikasi Brimo? Investasi apa? Investasi ini, rekening ini loh, jangan aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini gugur ya karena nomor rekeningnya nomor Rencana, handphonenya. investasi rencana. Bisa nggak ibu saya? Baik, investasi rencana. Apa? Pakai apa? Investasi ini? Investasi rencana. Britama rencana? Utama rencana. Britama rencana? Utama rencana. Oke, baik. Berapa bulan? 1 tahun, setengah bulannya 2 juta. Saat ini masih? Oh sudah dicairkan alhamdulillah. Oh, sudah dicairkan. Dan kan harusnya 24 juta ini sudah lebih, ada lebihnya lagi. Terakhir kapan? Terakhir tahun kemarin. Oke, gimana menggunakan Britama rencana? Orang ini sih, karena sudah menarik gitu ya. Jadi saya sama ibu merasa kayak tidak boros. Nah, ya. Baik, diberi 100 ribu Mbak. Diberikan uang. Terima kasih ya. Maaf ya Mbak ya. Maaf loh ya. Ini harus ini ya. Benar-benar yang bisa pernah melakukan transaksi di aplikasi Brimo ya. Terima kasih ya Mbak. Nanti dengan
dengan Mbak Alina ini beribu sudah ada dari Beri pasti kan ada ya, nanti akan dimasukkan ke rekening ya. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya MC silakan dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih ya tadi. Tepuk tangan dulu dong buat Beribu. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup rangkaian acara hari ini, kami akan mempersilahkan perwakilan dari PSG Universitas Jember untuk menyampaikan kata penutup. Kepada perwakilan dari PSG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan baik, dengan seru, dengan meriah, dan semoga ini bisa membangun pola pikir baru, membangun semangat baru bagi terutama para perempuan, dan semoga ini berdampak di sekitarnya ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mulai saat ini juga ayo kita memikirkan ulang kita ada itu untuk apa gitu ya. Silakan teman-teman berpikir ulang bahwa kalian itu adalah manusia seutuhnya. Kalian punya potensi, kalian punya kehendak, kalian punya pemikiran, kalian punya obsesi yang bisa Anda raih. Jadi kalau kalian mengalami kekerasan, lawan, cari bantuan, bangun solidaritas. Kalau kalian mengalami hambatan, bongkar hambatan itu, kita atasi bersama. Jangan membentengi diri dengan prasangka dan anggapan bahwa perempuan di sekitar kita adalah ancaman. Perempuan di sekitar kita adalah teman, adalah pihak yang harus kita bela ketika kita bermasalah, dan pihak yang kita harapkan akan menjadi sumber bantuan kalau kita membutuhkan. Jadi membongkar batas antara sesama perempuan itu sudah menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi ingatlah itu. Seringkali justru kita itu sibuk dengan mencari kesalahan perempuan lain, dan kita merasa berharga ketika kita menemukan sesuatu kelebihan di atas perempuan yang lain. Kenali itu, memang kita perlu mengenali bahwa kita punya kelebihan, tapi kelebihan itu adalah untuk membantu perempuan yang lain, untuk mengangkat perempuan yang lain. Kalau kita sama-sama punya komitmen itu, ya nggak ada persaingan di dunia ini. Yang kita lakukan adalah maju bersama. Jadi silakan di pikiran kalian bahwa kita mesti berkompetisi, bersaing untuk mendapatkan posisi. Enggak, dunia ini luas. Cukup untuk kita semua berekspresi. Cukup untuk kita bersama untuk sama-sama melakukan kebaikan. Oke. Terima kasih untuk kalian yang hadir di sini. Jadi ini adalah langkah awal. Kalian hadir di sini berarti ini sudah nilai lebih loh ya. Kalian sudah selangkah lebih maju dari yang lain. Maka ajaklah yang lain untuk maju bersama. Jadi selangkah itu maju bukan berarti kita sudah merasa wah, tapi justru kita punya tanggung jawab untuk membawa yang lain seperti kita. Terima kasih juga untuk Magang PSG yang luar biasa. Semakin kesini sekalian semakin keren kok. Ketawanya ditahan. Mungkin dia menunggu kalimat berikutnya apa gitu. Enggak. Kali ini saya nggak ingin mencela kalian. Sudah. Kemudian berikutnya untuk teman-teman yang hadir, PSG terbuka untuk kalian. Jadi siapapun yang ingin bergabung dengan kami, berdiskusi dengan kami sangat terbuka. Siapapun, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh dari fakultas manapun.
Kemudian juga untuk dari pihak BRI World, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kami nyaman di sini dan kami berharap ini juga menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Jadi ayo kita bersama menciptakan ruang aman di ruang kelas, di ruang publik, di rumah di mana tempat kita tinggal, di circle kita, bahkan mungkin di ruang-ruang digital yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita saat ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga komitmen untuk menjadi baik, untuk menjadi bermanfaat itu sesuai dengan keinginan, dengan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Jadi kalian punya otoritas diri sepenuhnya. Berjuanglah sekuat mungkin, sebaik mungkin untuk itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika mungkin dari BSD kurang dalam memfasilitasi. Dan apapun itu, setiap yang kita lakukan meskipun itu ada kelemahan, ya itu proses. Itu adalah hal yang biasa. Kita yakin besok kita bisa lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ada pesan beliau pengen mengundang teman-teman yang dari luar BSD untuk setelah ini bisa mungkin mengunjungi BSD sekedar berkenalan, atau mungkin beliau mau mengasih sesuatu, setidaknya ada kronis di BSD biar tahu BSD di mana. Iya, nanti dekat nggak sih di baliknya? Di balik ya. Jadi sepeda motornya nggak apa-apa, masih di sini kan, terus dari kursi kan, lewat sini. Terima kasih atas sambutan penutup yang hangat dari perwakilan Pusat Studi Gender Universitas Jember. Sungguh apresiasi yang berarti untuk kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami berdua, saya, Tinda dan juga Lili, selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, baik ilmu, koneksi, dan pengalaman dapat menjadi bekal yang bermanfaat ke depannya. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi.